Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa afdal alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita sekalian macam-macam daripada nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang nikmat menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah taala sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah taala kabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang taubat, masih dalam kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mantu beliau, yaitu Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fidarina amin radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Faslun fi taubah. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu la taubata li ta'ib hatta yaghsila batnahu min al-haram yuti bi kasbih. Ini adalah satu pasal menerangkan tentang taubat. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalatu rabbi wasallamu alaihi, wahai Ali, tidak ada taubat bagi orang yang bertaubat. Maksudnya tidak ada taubat bagi orang yang bertaubat. Artinya tidak diterima taubat seseorang yang bertaubat, nggak bakal diterima. Apa alasannya taubat seseorang itu tidak diterima? Hatta yaghsila batnahu minal haram biti bikasbih. Tidak diterima taubat bagi orang yang bertaubat sampai dia membersihkan perutnya dari yang haram. Dengan cara apa? Biti bikasbih. Dengan usaha dia yang baik. Artinya dibersihin dengan makanan yang halal. Jadi kalau ada orang dia bertaubat kepada Allah, di perutnya itu masih ada yang haram, maka taubatnya tidak diterima. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan usahanya dia yang halal, yang baik, atau yang bagus. Sampai dia buang kotoran ya. Dia buang kotoran. Dia makan yang haram, dia mau tobat, belum diterima tuh dia tobat. Dia makan yang halal tuh. Makan yang halal, nanti dia buang kotoran, berarti udah keluar tuh yang haramnya. Tidak diterima taubat
bagi seseorang yang bertaubat sampai dia membersihkan perutnya dari yang haram, biti bikasbi, dengan usahanya yang baik atau dengan kerjaannya yang halal. Habis makan haram dia pengen tobat, makan yang halal dulu. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a'an aba. Siapa yang makan haram maka bermaksiat anggota tubuhnya mau tidak mau. Selanjutnya, ya aliyu idza lam yakunil alimu taqiyan zallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, apabila orang alim tidak bertakwa, apabila orang alim tidak bertakwa, idza lam yakunil alimu taqiyan, apabila orang alim tidak bertakwa, dia tahu ilmunya tapi tidak bertakwa, dia tahu hukumnya tapi tidak bertakwa. Zallat mau'izatuhu ala qulubin nas, maka lenyap atau hilang nasihatnya atas hati manusia. Artinya percuma. Nasihat orang alim yang tidak bertakwa itu di hati orang gampang hilangnya, tidak membekas. Ya, orang alim harus memperhatikan dirinya. Orang yang pintar, orang yang alim, yang punya ilmu, dia banyak tanggung jawabnya. Dan banyak godaannya. Tapi orang alim itu kekasih Allah. Orang alim itu kekasih Allah. Walaupun dia fasik. Ada satu cerita orang alim tapi hobinya mabuk. Datang syaitan. Setan bilang, gua Tuhan lu. Jawabannya apa kata dia? Masa Tuhan punya bentuk padahal lagi mabuk? Karena dia alim, dia pintar. Jadi kalau orang bodoh, musuh Allah, walaupun dia ahli ibadah. Karena dia ibadah bikin aja. Ya udah. Nah. Cek. Karena kalau orang bodoh dia ahli ibadah, manakala iblis atau syaitan nyamperin dia,
mengaku sebagai Tuhannya, dia percaya. Kalau orang alim yang tadi diceritakan hobinya tukang mabuk, tapi begitu syaitan nampak mengaku sebagai Tuhannya, dia langsung ngebantah. Masa Tuhan punya bentuk? Jadi orang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Fasik yang doyan maksiat. Tapi kalau orang bodoh itu musuh Allah. Orang alim nggak harus dia ngarang kitab. Orang alim nggak harus dia belajar kemana tempat. Dia paham satu bab ilmu, dia alim namanya. Hafal artinya, pemahamannya dari surah An-Nas, contoh. Berarti dia alim dalam surah itu. Dia hafal dan paham arti dari Fatihah. Berarti dia alim di surah itu. Kalau banyak tahu, banyak ngerti, itu namanya bukan alim lagi, allamah. Allamah. Kayak di kitab-kitab gelarnya itu taklif, pengarangnya al-alim, al-allamah gitu. Al-allamah yang banyak tahu, yang banyak paham. Seperti kita pada malam hari ini membahas tentang taubat. Berarti kita semua alim dalam hal ini. Artinya alim orang yang tahu. Artinya alim orang yang tahu. Air itu bisa ngilangin haus, berarti dia alim. Begitupun dengan bab ilmu. Ada bab wudhu, ada bab sholat, ada bab bersuci. Kita paham, berarti kita alim dalam bab itu. Jadi apabila orang alim itu tidak bertakwa, maka lenyap atau hilang nasihatnya atas hati manusia. Tidak membekas. Apa yang disampaikan oleh lisan, ya, cuman nyampe di telinga. Ada bahasa Arab ya, saya lupa. Apa yang disampaikan di lisan, maka sampainya cuma di telinga. Tapi apa yang disampaikan dari hati, maka diterimanya juga dengan hati. Wahai Ali, apabila orang alim tidak bertakwa, maka hilang atau lenyap nasihatnya atas hati manusia. Kama yazilul qatru ala bidin na'am wassofa, sebagaimana hilangnya tetesan air hujan di atas telur hewan ternak. Ada air hujan netes, taruhlah di telur ayam. Ya. Ada air hujan netes. Ayam kan hewan ternak ya. Netes tuh, gampang hilang. Jadi nasihat orang yang alim, yang tidak bertakwa, cepat hilangnya itu di hati manusia. Sebagaimana tetesan air hujan hilang. Sebagaimana hilangnya tetesan air hujan di atas telur hewan ternak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita taufik hidayah.
Selanjutnya, ya Aliyu, wahai Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuh wa jasara 'alal kaba'ir li'anna al-ilma hayatul qalbi. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, wahai Ali, apabila berlalu ya, atau lewat atas seorang mukmin 40 hari walam yujalisil ulama, tapi dia tidak duduk dengan ulama. Di sini kalimatnya sobahan. Sobahan tuh pagi, 40 pagi. Apabila berlalu atas seorang mukmin atau bagi orang yang beriman 40 pagi atau 40 hari dia tidak duduk bersama ulama, qasa qalbuh, maka keras hatinya. Wajah saro alal kabair, maka dia bisa kemungkinan terjerumus atas dosa-dosa besar. Wajah saro alal kabair, maka dia bisa kemungkinan terjerumus atas dosa-dosa besar. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu kehidupan hati. Ilmu itu adalah kehidupan hati. Dengan ilmu, hati hidup. Sebagaimana makanan, jasad buat jasad, makanan buat jasad. Ilmu itu buat ruh. Ada namanya ulama Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Awalnya beliau mondok untuk biar dapat makan karena gratis. Selama 40 tahun lah. 40 tahun. Dia mondok di usia berapa saya lupa. Ya, intinya sadar gitu ya, sadar bahwa jadi dilanjut dulu nih ceritanya. Jadi begitu beliau lagi di sungai melihat batu bolong karena ditetesin air. Dilihat, dipahami, ternyata batu aja yang keras bisa bolong disebabkan air. Bagaimana hati manusia lebih keras batu ya secara zat. Dari situ beliau bertaubat, mulai belajar bersungguh-sungguh di usia 40 tahun. Makanya disebut Ibnul Hajar, anak batu. Hajar itu batu, Ibnu anak, Ibnul Hajar, anak batu. Beliau sadar di usia 40 tahun, belajar sampai jadi ulama. Agar supaya hati kita menjadi lembut, mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu, maka kita harus duduk di majelis ulama. Ulama itu wasilah. Jadi kalau ada kita mendengar seseorang menyampaikan hadis Nabi, bayangkan kita langsung mendengarnya itu dari Nabi.
karena manusia tersebut wasilah, perantara aja manusia. Seorang pendakwah, qala Rasul, ya, bersabda Nabi Muhammad. Artinya kita sedang mendengarkan ucapan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disampaikan oleh ulama tersebut hadisnya, hadis Nabi. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mandi pakai imamah, pakai minyak wangi, bersih pakai jubah, hanya untuk membaca 2 hadis. Saking beradabnya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya, ya Aliyu, wahai Ali, innallaha la yastahi min adzabi ghaniyin sariqin wa alimin fasik. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk mengazab orang kaya yang mencuri. Orang kaya tapi mencuri. Wa alimin fasik, dan orang alim yang fasik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk mengazab orang kaya yang mencuri dan orang alim yang fasik. Ya, orang kaya yang mencuri berarti tomak, rakus. Dan orang alim yang fasik. Tadi dibilang orang alim kekasih Allah. Ada di Sohbatu Zubad. Orang alim itu disiksa terlebih dahulu. Orang alim itu disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Karena supaya dia cepat masuk surganya. Ada di kitab-kitab Imam Ghazali, orang alim siksaannya lebih dahsyat. Ya. Tapi dia kekasih Allah. Lebih banyak, ya, bukan lebih dahsyat tapi lebih banyak. Artinya sama kayak orang, Imam Ghazali saya dapat keterangan, ya, sama kayak orang dicambuk 1000 kali tapi pakai sapu lidi, sama orang dicambuk 1 kali tapi pakai pedang. Umpamanya orang alim yang pakai sapu lidi itu, walaupun di akhirat kelak dia banyak ujiannya,
Di dunia dia banyak ujiannya, tapi kayak gitu umpamanya. Banyak godaannya, siksaannya, tapi kayak gitu. Sama kayak sapu lidi, dicambuknya 1000 kali. Ya sakit juga sih. Tapi kalau mau dibandingin dengan pedang, biar kata 1 kali, kebelah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua orang alim. Ya, banyak keuntungannya lah orang alim. Ya. Orang berilmu banyak keuntungannya. Banyak enaknya orang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhatan fit taqwa wa tula 'umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'athidna alaih. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa aradina wa radu anna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah mun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.